setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kuandalkan, Tuhan. Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kuandalkan di setiap langkahku. Haleluya. Haleluya. Ku perlu Kau, Yesus. Ku perlu Kau, Bapa. Ku perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Oh, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian.
Terpujilah nama Tuhan. Dia adalah God of Wonders. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus. Yang kita puja dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita. Nah, pagi hari ini mari saya ajak saudara melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Kita baca mulai ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, sampai sini dulu. Sebetulnya di sini kita lihat ada 22 ayat. Dan ini sebetulnya merupakan suatu respons dari diri Daud sendiri, bahkan bisa dikatakan dari dirinya yang paling dalam untuk mengagumi Tuhan. Mengagumi Allahnya. Nah, ini kita lihat dari awal atau pembukaannya. Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan kemudian dalam ayat 2 juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan, Barhi nafsi et Adonai. Saudara bisa lihat di sini, kata barhi itu berasal dari akar kata barak, yang berarti to bless. Dan ini berbentuk intensif. Atau secara grammar dikenal sebagai PL. Ini intensif, jadi sesuatu yang serius, yang sungguh-sungguh. Baraki nafsi, et Adonai. I will bless Adonai. Aku memuji Tuhan. Nah, dikatakan di sini, nafsi itu my soul, jiwaku memuji Tuhan. My soul will bless the Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, jadi dibuka dengan baraki nafsi et Adonai. Ayat 2 diulang lagi. Baraki nafsi et Adonai. Dan malah yang lebih istimewa kalau kita lompat ayat 22, ya, coba kita lihat, ditutup atau diakhiri dengan ekspresi yang sama. Ya. Kita lihat bagian akhir dari ayat 22 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat 22 lengkapnya mengatakan begini, pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ini kata Ibrani yang sama juga adalah barak nafsi et Adonai. Biarlah jiwaku ini memuji Tuhan sungguh-sungguh, intensively, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana
Mazmur ini merupakan suatu respons dari diri Daud sendiri mengenai Adonai atau Tuhan. Nah, selalu saya mengingatkan saudara bahwa di dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan yang dipakai di sini itu adalah Adonai. Seperti tadi dikatakan, coba bisa kita lihat kembali bahasa Ibraninya, Barchi nafshi et Adonai. Nah, di situ kita lihat ada 4 huruf Yod, He, Vav, He yang dikenal sebagai tetragramaton, sebagai nama Tuhan. Tetapi kurang lebih 6.500-an kali dipakai dalam Perjanjian Lama, itu selalu dibaca dengan Adonai, tidak dengan yang lain-lain. Karena memang ini sudah peraturannya demikian dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita mau berbahasa Ibrani, ya kita harus mau ikut aturannya. Sebab kalau kita tidak mengikuti aturannya, maka ini berarti suatu, ya bisa dikatakan sesuatu yang menghina Tuhan bahkan. Karena kita harus mengikuti aturan ketika seperti orang Israel menyebutkan nama Tuhan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan Yahweh katanya. Nah, saya kembali bertanya, kok tahu? Siapa yang mengatakan itu? Oh, kata si A, si B. Si A, si B dari mana? Apakah sudah lahir pada zaman Perjanjian Lama? Karena kita tidak pernah tahu dari kurang lebih 6.500 kali pemakaian kata Yod, He, Vav, He itu yang selalu dibaca Adonai, kita tidak pernah tahu itu bunyinya apa yang sebenarnya. Bunyinya tulisannya cuma Yod, He, Vav, He, tapi dibaca atau dilafalkan sebagai Adonai. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai ketif dan kere. Ini peraturan sudah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu bunyinya begini, begitu, dan seterusnya, yaitu sangat-sangat diragukan. Karena sampai hari ini tidak ada yang tahu sebetulnya bagaimana bunyinya. Itu hanya suatu asumsi saja. Karena 4 huruf tetragramaton ini bentuknya semua konsonan. Itu bisa dibaca Yahweh, Yehovah, Yahweh, Yahweh, Yohwah, dan sebagainya. Karena tidak ada huruf hidupnya. Nah, pada abad kira-kira 5 sampai ke 7 Masehi, itu ada usaha dari para ahli bahasa Ibrani pada masa itu untuk melestarikan bahasa Ibrani. Karena sebelum itu bahasa Ibrani hanya berbentuk konsonan saja, tidak ada vokalnya, tidak ada vowelnya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan, maka mereka berusaha membuat satu sistem sehingga next generation itu bisa membaca dan tidak keliru. Karena sebagaimana saya ungkapkan tadi, kata Yod, He, Vav, He, 4 huruf ini, tetragramaton ini, cuma konsonan, itu bisa dibaca macam-macam. Bisa dibaca Yiwu, Yohwu, Yahweh, Yehovah, dan seterusnya. Karena memang tidak ada huruf hidupnya.
Nah, lalu pada abad ke-5 sampai 7 mereka menetapkan suatu sistem. Nah, antara lain yang cukup berjasa dalam hal ini adalah keluarga Ben Tiberias. Itu mereka membuat sistem vowel points atau nikut supaya bisa dibaca. Nah, ketika mereka menjumpai tetragrammaton atau yod he vav he ini, justru huruf hidup dari kata Adonai itu yang ditaruh di sana. Sehingga kalau secara polos saja kita baca, itu menjadi Yehova. Padahal itu tidak ada, Yehova itu tidak ada. Itu hanya pinjam huruf hidupnya Adonai taruh di sana. Ini yang disebut sebagai hukum ketif dan kere, supaya apa? Setiap pembaca ketika melihat ini, ketifnya tertulisnya demikian, tapi kere membacanya itu selalu harus Adonai, karena menggunakan huruf hidup Adonai. Nah, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh banyak orang, sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Ya, itulah sebabnya pagi hari ini kita belajar dengan benar. Dan kita tidak perlu mengikuti opini-opini kanan kiri dan sebagainya, karena itu semua asumsi. Mereka tidak mengerti betul aturan Ibrani. Sebab kalau mengerti aturan bahasa Ibrani, mereka tidak akan mengucapkan selain dari Adonai ini. Sebabnya tadi dikatakan Barchi nafshi Adonai. Barchi nafshi et Adonai. Jiwaku ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi mari saat ini kita lebih pintar lagi, lebih smart lagi, sehingga kita tidak menyalahi aturan bahasa Ibrani, grammar Ibrani. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Allah yang disembah Daud, Allah yang kepadanya Daud ini bersyukur, itu ternyata adalah God of Wonders ini, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia Allah yang mulia dan besar. Oleh sebabnya kembali dalam pasal 103 ini, Daud mengawali dengan Barchim nafsiyat Adonai, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi dalam ayat 2, dan diakhiri dengan Barchi nafsi et Adonai juga, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Nah, kalau kita lanjut ke ayat yang ketiga, di situ kita melihat sesuatu yang luar biasa. Diungkapkan di sana, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Nah, ini di dalam bahasa Ibraninya, ini berbentuk participle. Dikatakan hasoleach, artinya the one who forgive. Itulah sebabnya layak jiwaku ini memuji Tuhan, karena Dia itu hasoleach, Dia yang mengampuni dosaku. Dan bukan itu saja, lanjutnya dikatakan ha-rove, Dia yang menyembuhkan. Nah, ini juga berbentuk partisipal, ha-soleach, ha-rove, ya kata ha, itu huruf he, itu merupakan bentuk artikel he yang membedakan. Jadi Dia yang the person, pribadi,
Hasoleah yang mengampuni. Harove dari akar kata Rafa, menyembuhkan, dia yang menyembuhkan. Nah, itulah sebabnya layak untuk disembah. Terus ayat yang keempat, kita lihat di sana, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, di dalam bahasa Ibrani digunakan kata Hagoel, the Redeemer, yang menebus. Goel itu adalah penebus, ya, yang menebus. Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya. Dan kemudian dikatakan di sana, dia yang memahkotai engkau. Ya. Nah, ini di dalam bahasa Ibrani-nya ini dikatakan hameaterhi, yang memahkotai, ya. Dari kata atar itu crown, ya, mahkota. Dialah yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, ya. Chesed we rachamim. Kasih setia, chesed, dan raham. Rahmat atau ya raham itu juga bisa berarti love, kasih atau cinta. Ayat 5 berikutnya, ini luar biasa ini. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Nah, di dalam ayat yang kelima ini juga dikatakan hamasbia. Sava itu artinya to fulfill atau memenuhi. Diterjemahkan dengan memuaskan, tapi membuat penuh, kenyang, melimpah. Nah, hamasbia, dia yang mengenyangkan, yang melimpahi, memenuhi, atau memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Nah, luar biasa di sini. Kita lihat, ini baru 5 ayat ini. Bagaimana Daud mengagumi God of Wonders itu secara luar biasa. Sampai dia mengatakan, "Oh barhi nafsi et Adonai." Biarlah jiwaku ini memuji Tuhan. Karena apa? Dia adalah Hasoleah, dia adalah Harove. Nah, Harove ini kadang juga dikenal sebagai dokter. Ya. Kadang-kadang di Israel sana, kalau saudara mau ke dokter, maka orang akan mengatakan itu sebagai Harove, dokter. Karena Rafa itu berkaitan dengan kesembuhan. Nah, dianggap dokter yang bisa menolong, meringankan dari penyakit. Ya. Dia adalah Hasoleah yang mengampuni, Harove, dan kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan Hagoel, yang menebus, dan kemudian Hameaterhi, yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dan kemudian Hamasbia, yang memuaskan, yang mengenyangkan hasratmu dengan kebaikan. Inilah God of Wonders yang dikagumi oleh Daud, yang dipuja-puja. Dan biarlah kita pagi hari ini mengagumi hanya God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus.
Roh Kudus selalu memberi hikmat kita semuanya untuk semakin memahami, semakin mengerti bahwa Dia adalah Allah yang ajaib. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang ajaib dan mulia. Sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya. Karena kehidupan kami ditandai oleh darah Yesus. Dan tanda darah ini yang melindungi kami, memproteksi kami dari segala serangan kuasa kegelapan dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kami berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.